Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Harir Channel. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara pasal 28E dan pasal 29 ayat 2 seperti yang telah diminta oleh rekan kita yang telah memberikan masukannya di kolom komentar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Berkat masukan dari Bapak akhirnya kita bisa belajar bersama. Oke. Tidak usah lama-lama, langsung kita bahas langsung dalam penerapan soal. Soal pertama, di lingkungan kerja Anda terdapat satu orang yang berbeda agama. Dia merasa biasa saja dan sama sekali tidak mempunyai rasa takut dengan mayoritas agama yang ada di lingkungan kerja. Perilaku orang tersebut merupakan cerminan dari Undang-Undang 1945, ya, yaitu pasal. Nah, jadi pada soal ini ada orang yang berbeda agama di dalam satu lingkungan kerja yang mayoritas agamanya berbeda dengan dia, ya. Tapi dia merasa tidak takut, biasa, dan merasa aman karena hal tersebut merupakan cerminan dari Undang-Undang Dasar pasal berapa? Apakah A28E atau B29 ayat 2 atau C29 ayat 1 atau D27 ayat 3? Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah pasal 29 ayat 2, yaitu tentang menjamin hak. Jadi pada pasal 29 ayat 2 ini, ya, perbedaannya dengan pasal 28E. Kalau pasal 29 ayat 2 ini adalah lebih menekankan pada menjamin hak seseorang yang telah memeluk agama, menjamin hak seseorang yang telah memilih suatu kepercayaan, ya. Jadi hak-hak mereka dalam memilih itu sudah dijamin. Apa jaminannya? Jaminannya adalah pasal 29 ayat 2, ya. Ini yang pertama tentang pasal 29 ayat 2. Oke, dari sini kita paham berarti ketika ada orang yang memeluk agama, ya, itu kenapa kok memeluk agama A? Ya, karena ini hak saya. Kemudian kenapa kok kamu biasa tidak takut? Karena ini sudah dijamin. Nah, jamin oleh apa? Pasal 29 ayat 2. Jadi pasal 29 ayat 2 ini menjamin kemerdekaan seseorang, ya, dalam menggunakan haknya dalam memilih agama. Oke. Dan langsung ke soal selanjutnya. Di negara Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar, ya, yang sudah dibentuk oleh para pendiri bangsa. Namun, pada suatu saat terdapat seseorang yang tidak memiliki agama atau bisa disebut dengan ateis. Ya. Dia berkeyakinan bahwa Indonesia telah menjamin hak seseorang dalam hal keyakinan. Perilaku tersebut tidak sesuai dengan penjabaran dari pasal. Ya. Jadi ada satu orang yang tidak bertuhan, ya, tidak bertuhan, artinya tidak mempunyai agama dan keyakinan, netral, ya, karena dia beranggapan bahwa perilaku atau keputusan dia yang diambil itu sudah dijamin oleh undang-undang. Karena sudah dijamin oleh undang-undang, maka hal tersebut tidak sesuai dengan penjabaran pasal berapa? A28E, B29 ayat 2, C29 ayat 1, D27 ayat 3, ya. Yang paling tepat adalah pasal 29 ayat 2. Karena apa? Karena dia merasa sudah dijamin atas eh, atas keputusannya dalam tidak berkeyakinan dan tidak beragama itu. Padahal pasal 29 ayat 2 ini, ya, atau secara umum bisa memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Kan 29 ayat 1 kan negara berketuhanan yang Maha Esa, ya. Ya. Terus bukan kebebasan untuk tidak memeluk agama. Jadi pasal 29 itu adalah memberikan jaminan atau kebebasan untuk memeluk agama, bukan kok kebebasan untuk tidak memeluk agama. Nah, di Indonesia itu tidak ada apa ya? eh, Tentang keputusan orang tidak memilih agama itu ditekankan, ya, selain dari kalau di Undang-Undang Dasar itu tidak ada kata-kata yang secara eksplisit, secara jelas menjelaskan tersebut.
Namun dalam penjabarannya ada, dan MK ya, Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan wajib untuk mempunyai agama, memeluk agama. Oleh sebab itu kenapa di KTP itu kok harus mencantumkan agama? Nah, ini karena apa? Agama dan kepercayaan yang diberikan hak hidup di negara Indonesia adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan atau membahayakan sila pertama Pancasila. Karena apa? Karena orang yang tidak bertuhan ya, itu lebih mengancam kepada atau bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 dan Pancasila sila pertama. Nah, ini. Jadi pada intinya pasal 29 ini adalah, ayat 2 ini adalah menjamin hak seseorang yang sudah memilih keagamaannya dan kepercayaannya. Jadi dijamin bebas merdeka. Nah, itu dijamin dalam pasal 29 ayat 2. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu keluarga terdapat 5 anggota keluarga yang dimana 3 orang beragama Islam dan 2 orang beragama Kristen dan Hindu. Mereka tidak saling menyalahkan, bahkan membenci terkait perbedaan dalam memeluk agama dan saling hidup rukun dan harmonis. Perilaku tersebut menggambarkan penjabaran dari pasal A28E, B29 ayat 2, C29 ayat 1, D27 ayat 3. Nah, jadi dalam soal ini bisa disimpulkan bahwa mereka itu mempunyai hak masing-masing untuk memilih apa agama yang ingin dipeluknya, apa agama yang ingin dianutnya, kepercayaan yang dianutnya. Lah, itu merupakan hak-hak individu mereka. Oleh sebab itu, ini merupakan sesuai dengan penjabaran pasal 28E. Nah, karena perbedaan memeluk agama merupakan hak setiap individu dan dijamin kemerdekaannya pada pasal 29 ayat 2. Oke, dari sini bisa kita tarik benang merah bahwa kalau pasal 28E itu orang berhak memeluk agama apapun ya, A, B, C, D silahkan ya, karena itu hak Anda. Kemudian setelah memilih agama tersebut, maka kemerdekaannya dijamin dalam pasal 29 ayat 2. Oke, seperti itu kurang lebihnya ya. Semoga Bapak Ibu bisa paham. Soal selanjutnya yang ini menjadi PR di video sebelumnya. Moderasi beragama sangat berperan mewujudkan sosok pemimpin yang inklusif pada setiap level negara. Di bawah ini merupakan sikap dari pemimpin yang inklusif adalah kecuali, berarti kecuali itu eksklusif ya. Atau ya bukan inklusif, tidak inklusif. A. Realistis terhadap kemajuan bangsa, memperkuat dan menghormati persatuan keberagaman, ini bagus. B. Mampu mengambil jalan tengah, bagus. C. Bersikap kompromistis dalam segala aspek dengan mengorbankan loyalitas iman dan integritas diri. Lah, ini yang buruk ini. Kalau bersikap kompromistis itu bagus, artinya bisa bekerja sama, bisa mengorkestra antara pendapat A, B, dan C ya, mencarikan solusi terbaik, itu bagus. Namun ini dalam segala aspek. Nah, dengan mengorbankan loyalitas iman dan integritas, ini yang buruk. Iman, keimanan, keyakinan, kepercayaan, ajaran agama dikorbankan, dan juga integritas diri. Lah, ketika dua hal ini sudah dikorbankan, maka orang tersebut pasti akan terjerumus dan lebih ke arah eksklusif ya. Misalkan kalau sudah tidak berpegang dua ini ya gampang korupsi, kemudian terpapar radikalisme, akhirnya ya membuat kegaduhan, memecah kerukunan dan lain-lain. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa jawabannya adalah C. Kita lihat yang D, mampu bersikap kritis terhadap upaya dominasi dan hegemoni dari siapapun, ini bagus, harus kritis ya. Oh, ini ada kelompok yang ingin mendominasi ini dan lain-lain. Nah, itu harus kritis. Itu jiwa-jiwa pemimpin yang inklusif. Oke, soal terakhir ini menjadi PR dan kita ya harus tahu siapa yang menjadi bapak moderasi beragama di Indonesia. Apakah A. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dikenal dengan Gus Dur, atau B. Buya Syafi'i Ma'arif, atau C. Kiai Haji Hashim Muzadi, ataukah D. Lukman Hakim Syaifuddin. Silahkan jawabannya ditulis di kolom komentar. Semoga penjelasan sedikit ini bisa menambah wawasan
dan bisa memahamkan apa yang belum dipahami. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.